kembali lagi bersama dengan Kriwil. Yeay! Ni hao. Ni hao, Mak. Wah, bagaimana kabarnya semua teman-teman? Pasti baik kan? Siapa yang sudah dapat angpau? Kriwil mau juga dapat angpau. Ada yang mau kasih? Enggak, Kriwil bercanda. Nah, kalau teman-teman sudah bersuka-cita di hari Imlek kemarin, sekarang kita mau semangat dan bersukacita bersama-sama untuk memuji Tuhan. Sudah siap? Sudah siap? Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Oke, kita mulai di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sukacita dan berkat Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Pimpin dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, semangat memuji Tuhannya ya. Shalom teman-teman. Janji Tuhan itu seindah pelangi, secerah mentari. Yuk kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Teman-teman, kita sama-sama naikkan pujian ini ya. Tuhan. Shalom teman-teman, kekasihnya Tuhan Yesus, jagoannya Tuhan Yesus, kesayangan Tuhan Yesus. Halo teman-teman, semuanya apa kabar? Sehat? Ya, Kak Elis harapkan semuanya adik-adik di rumah sehat, sejahtera. Kak Elis selalu doakan supaya adik-adik juga tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik gimana? Minggu ini siap untuk belajar firman Tuhan? Nah, kita siapkan hati ya. Sebelum Kak Elis cerita sharing firman Tuhan, Kak Elis ajak adik-adik di rumah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami siapkan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan melalui Kak Elis kepada adik-adik di rumah dan dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur karena kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan, Engkau disenangkan. Dan berikan kami juga hikmat, kebijaksanaan, pengertian yang baik ya Tuhan, supaya setiap cerita firman Tuhan yang dibagikan kepada adik-adik pada pagi hari ini, itu boleh berkenan, boleh menjadi berkat buat adik-adik, boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan cerita firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik adik-adik, Kak Elis akan cerita pada minggu ini tentang pelangi yang pertama. Ayo adik-adik di rumah, siapa yang sudah pernah melihat pelangi? Ayo, warna pelangi apa saja? Coba, ada warna merah, ada jingga, kuning, biru, lalu ada warna ungu, banyak ya warnanya ya. Nah, seperti apa ya pelangi? Bagi adik-adik yang belum pernah melihat pelangi, coba lihat di sini. Seperti itulah ya pelangi. Cantik bukan? Nah, ini cerita yang akan Kak Elis bawakan tentang pelangi yang pertama. Berarti sebelumnya belum pernah ada pelangi. Coba, pelangi itu adanya di mana? Betul, adanya di langit. Ada di langit. Indah sekali ya. Nah, awal mulanya pelangi pertama itu muncul di langit. Awal mulanya dari kisahnya Nuh. Nuh mentaati perintah Allah. Walaupun perintah Allah yang ia lakukan itu merupakan sesuatu yang aneh di mata masyarakat pada waktu itu. Jadi ketaatannya Nuh itu dianggap aneh oleh tetangganya. Kenapa dianggap aneh? Karena Nuh sedang membangun bahtera, tapi membangunnya bukan di pantai. Biasanya kan bahtera itu ya, adik-adik tahu bahtera? Bahtera itu kapal yang besar, ya, kapal yang besar. Nah, Bapak Nuh ini, Opa Nuh ini membangun bahtera yang besar atau kapal yang besar. Tetapi membangunnya bukan di pinggir pantai. Nah, dia selama 120 tahun, Opa Nuh ini setia membangun bahtera tapi di tengah-tengah kota. Itulah yang menyebabkan dia diejek sama tetangganya. Dia dihina oleh penduduk setempat. Nah, namun Opa Nuh ini terus aja menjalankan perintahnya Tuhan, karena Tuhan yang memerintahkan supaya Nuh itu membangun bahtera. Jadi dia terus tekun membangun bahtera, bagian atas, bagian dasarnya, bagian dindingnya. Pokoknya dia sampai membentuk sebuah bahtera yang besar sekali ya, gitu. Nah, setelah kapal yang besar itu selesai dikerjakan, Allah menyuruh binatang-binatang sepasang-sepasang berbaris masuk ke dalam bahtera. Wow, coba bayangkan adik-adik coba bayangkan di rumah. Hewan-hewan sepasang-sepasang berbaris ya. Mungkin ada anjing, ya kan? Siapa yang punya anjing di rumah? Iya ya. Berterima kasih sama Opa Nuh karena anjing diselamatkan. Jadi anjing sepasang, anjing yang laki-laki dan perempuan. Ada juga binatang yang lainnya. Binatang semua sepasang berbaris memasuki bahtera. Lalu Allah juga menyuruh Nuh masuk ke dalam bahtera. Apakah Nuh saja yang masuk? Oh tidak, tadi di awal dikatakan bahwa yang masuk itu Nuh beserta istrinya. Lalu ketiga anak laki-lakinya Nuh beserta pasangannya gitu ya. Pasangannya itu berarti istrinya dari anak-anaknya Opa Nuh. Nah kemudian setelah Allah menutup pintu bahtera itu setelah Opa Nuh dan keluarganya juga hewan-hewan sudah masuk ke bahtera tersebut. Kemudian Allah menutup pintu bahtera itu. Kotrek gitu ya, udah ditutup, gerbangnya udah ditutup ya. Setelah ditutup, kemudian Allah menurunkan hujan. Lalu turun hujan memenuhi bumi selama 40 hari 40 malam. Wah, bayangkan adik-adik, 40 hari 40 malam. Pasti itu terjadi banjir di mana-mana.
Makanya disebut air bah itu karena airnya memenuhi bumi di mana-mana. Karena 40 hari 40 malam, bayangkan. Nah, pada waktu air bah meliputi bumi, Nuh berusia pada waktu itu 600 tahun. Wow, pada zaman dahulu usia manusia itu panjang sekali. Usianya tuh bisa sampai mencapai 900 tahunan. Nah, sekarang ketika Opa Nuh berusia 600 tahun dan terjadi air bah, banjir yang hebat mulai menutupi bumi. Manusia di luar bahtera itu berlarian ke kapal Nuh sambil mengetuk pintu. Nuh, gitu ya. Tolongin kami, gitu. Meminta agar Nuh membuka pintu bahtera tersebut. Tapi Nuh tidak bisa membuka pintu kapal tersebut. Kenapa ya? Karena Allah yang menutup pintu tersebut. Jadi susah gitu ya. Susah dibukanya karena memang Allah sudah menutup pintu bagi orang lain gitu ya. Karena orang-orang di sana tuh banyak yang mengejek, banyak yang menghina, bahkan tidak taat sama Allah gitu ya. Sedangkan Nuh dan keluarganya dia tetap menuruti firman Tuhan, dia taat kepada Allah sehingga Allah menyelamatkan Opa Nuh. Nah, adik-adik juga di rumah ya harus taat sama perintah Tuhan ya, harus rajin berdoa gitu ya, supaya terus disayang sama Tuhan Yesus. Amin. Ya, lalu semua ini terjadi sesuai dengan firman yang sudah Allah sampaikan kepada Nuh. Karena kejahatan dan dosa yang dilakukan manusia membuat Allah marah. Wow, sedih ya. Sehingga ia menghukum mereka. Gitu. Allah bisa marah loh kalau manusianya terus saja berbuat dosa, tidak nurut sama perintah Allah, melawan perintah Allah. Allah juga bisa marah loh ya. Allah murka gitu. Nah, setelah Tuhan menghukum mereka dengan mendatangkan air bah, maka air bah itu berkuasa di atas muka bumi selama 150 tahun. 150 hari gitu maksud Kak Elis ya. 150 hari berarti beberapa bulan ya. Bisa 4 sampai 5 bulan. Nah, kapal atau bahtera yang dibuat Nuh juga terombang-ambing di atas air bah. Wah, selama 150 hari bahtera itu terombang-ambing di air bah. Dan Allah mengingat Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang yang ada dalam bahtera tersebut. Jadi Allah membuat angin berhembus. Angin berhembus di atas bumi sehingga air itu turun. Air bah itu mulai surut, mulai turun, mulai turun, mulai turun. Lalu Allah menutup semua mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit sehingga hujan lebat pun berhenti dan air makin surut di muka bumi. Pertolongan Tuhan sudah tiba adik-adik. Allah menghentikan hujan. Nah, setelah beberapa bulan berlalu, kandaslah bahtera Nuh di atas sebuah pegunungan bernama Pegunungan Ararat namanya. Pegunungan apa adik-adik? Ararat ya. Jadi bahteranya kapal Opa Nuh itu kandas. Kandas itu artinya berhenti gitu ya, berhenti di pegunungan Ararat. Nah, setelah lewat beberapa bulan, barulah kelihatan puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, Nuh membuka tingkap jendela yang dibuat pada bahtera itu. Opa Nuh lihat dari jendela gitu, apakah airnya masih tinggi gitu, apa sudah surut gitu. Nah, lalu Opa Nuh melepas seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat untuk bertengger. Jadi ia kembali lagi ke bahtera untuk mendapatkan Nuh. Lalu Nuh mengulurkan tangannya menangkap burung merpati tersebut dan membawanya masuk ke dalam bahtera. Nuh menunggu 7 hari, lalu ia melepaskan burung merpati tersebut dari bahtera. Ini yang kedua kalinya adik-adik. Jadi burung merpatinya dilepaskan kembali oleh Opa Nuh. Karena kan yang pertama burungnya dilepaskan lalu kembali lagi. Karena si burungnya tidak bisa hinggap karena nggak ada tempat untuk dia berpijak. Nah, karena masih kepenuhan air gitu, masih banyak air di bumi ini. Yang kedua dilepaskan kembali. Nah, menjelang sore hari pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh dan di paruhnya
ada sehelai daun zaitun yang segar. Jadi di paruh, di mulut burung itu, si burungnya itu membawa daun, membawa sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air sudah surut, sudah mulai berkurang dari atas bumi. Nuh menunggu lagi 7 hari. Nah, berarti udah 2 kali 7 hari ya. Lalu ia melepaskan burung merpati tersebut. Tapi kali ini burung tidak kembali pada opa Nuh. Jadi opa Nuh udah melepaskan burung 3 kali adik-adik. Burung yang pertama kembali dilepaskan lalu kembali. Terus opa Nuh menunggu lagi 7 hari, lalu lepaskan lagi burung kedua kalinya. Lalu burungnya kembali dengan membawa daun zaitun ya. Lalu opa Nuh nunggu lagi 7 hari lagi. Nah, setelah 7 hari yang ketiga, berarti minggu yang setelah 7 hari lagi, yang ketiga kalinya opa Nuh melepaskan lagi burung gitu. Nah, burung yang ketiga ini tidak kembali lagi adik-adik. Apa ya tandanya? Nah, tandanya ketika burung tidak kembali lagi, itu menunjukkan bahwa burung itu sudah mendapat tempat untuk bertengger atau berpijak ya. Berarti sudah mulai tumbuh pohon-pohon di atas muka bumi. Jadi yang tadinya muka buminya penuh air, berarti sudah mulai surut, dan ketika surut mulai tumbuh-tumbuhan bertunas kembali sehingga si burung bisa hinggap di atas pohon tersebut. Nah, lalu Nuh membuka jendela bahtera untuk melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Nuh menunggu lagi kira-kira 2 bulan. Ternyata bumi telah benar-benar kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istri dan anak-anakmu, serta anak mantumu, juga segala binatang yang hidup, segala burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi." Binatang melata, adik-adik tahukah? Nah, seperti ular, ya kan? Kelabang, wow. Serem juga ya, di bahtera itu ternyata ada banyak hewan loh adik-adik. Tapi itu perintah Tuhan, karena Tuhan mengasihi opa Nuh dan juga binatang-binatang ya. Gitu, supaya binatang-binatangnya tidak punah. Nah, lalu semua hewan, segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah mereka keluar, kata Tuhan seperti itu ya. Tuhan berkata kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istri dan anak-anakmu, serta anak mantumu, juga segala binatang yang hidup, segala burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah mereka keluar dari dalam bahtera dan memenuhi bumi yang sudah kering ini, dan berkembang biaklah di atas bumi, di atas muka bumi." Amin. Nah, itulah perintah Allah kepada Nuh beserta keluarganya dan juga hewan-hewan supaya semuanya berkembang biak. Setelah Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang keluar dari dalam bahtera, segera Nuh mendirikan sebuah bahtera dan mempersembahkan korban bakaran berupa beberapa ekor binatang yang sehat sebagai persembahan ucapan syukur kepada Allah, karena Allah masih memelihara mereka dan mengizinkan mereka mendiami bumi ini. Kemudian Allah membuat perjanjian dengan manusia berupa sebuah pelangi. Nah, jadi sebuah pelangi ini menandakan bahwa Tuhan mengadakan perjanjian yang baru dengan manusia, yaitu melalui Nuh. Nah, yang berwarna-warni di langit, siapa? Adik-adik tahu pelangi itu warnanya apa saja? Iya, tadi ada warna merah, warna kuning, warna jingga, warna biru, apalagi ya, warna ungu. Cantik ya. Coba deh, boleh lihat lagi pelanginya Kak. Nah, mungkin nanti pelanginya tuh seperti ini nih. Cantik sekali ya, pelangi itu adanya di angkasa. Bisa dilihat. Pelangi itu berwarna-warni di langit dan menjadi tanda perjanjian yang diadakan oleh Allah dengan manusia, di mana Allah tidak lagi menghukum dunia ini dengan air bah, walaupun manusia melakukan kejahatan dan dosa. Jadi Tuhan tidak menghukum manusia lagi. Itulah janjinya Tuhan kepada manusia. Adik-adik mengucap syukur ya, bahwa Allah kita sudah berjanji bahwa akan ada musim menabur dan menuai. Artinya menabur itu menabur benih
dan menuai buahnya. Akan ada musim dingin dan musim panas, ada kemarau dan hujan, semua berpasangan. Ada siang dan ada malam. Manusia akan diberi kesempatan untuk menikmati ciptaan Allah yang indah ini, sementara mereka hidup di dunia ini. Nah, adik-adik, dari cerita yang Kak Elis bagikan kepada adik-adik, ini sungguh luar biasa, di mana ketika manusia awalnya berdosa, lalu Allah murka, Allah marah, dan Allah menyelamatkan hanya orang yang saleh, orang yang taat sama firman Tuhan, taat sama perintah Tuhan, yaitu Nuh dan keluarganya. Lalu setelah Allah menghukum manusia-manusia berdosa dengan mengadakan air bah, lalu Allah sendiri berjanji kepada manusia bahwa Allah tidak akan menghukum lagi manusia berdosa, sekalipun manusia berdosa. Begitu Allah itu mengasihi kita. Nah, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada manusia. Walaupun manusia harus dihukum semuanya, karena mereka telah berbuat dosa dan tidak taat kepada Allah. Tetapi waktu ada sekelompok orang yang masih taat kepada perintah Allah dan mengasihi Allah, maka kasih Allah akan dinyatakan kepada mereka, sehingga mereka tidak dihukum. Jadi adik-adik, ayo kita taat ya, kita taat sama Tuhan, kita nurut sama Tuhan dengan mulai dari perkara-perkara kecil. Kita harus mau dengar-dengaran nasihat orang tua, kita disiplin di rumah, rajin belajar, juga tidak nyontek ya, tidak nyontek juga. Pokoknya adik-adik berbuat baik, karena apa? Sebagai bukti ucapan syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Nah, di sini walaupun Tuhan tidak menghukum kita lagi, namun itu tidak berarti kita bisa saja berbuat semau kita atau kita jadi sembarangan gitu ya. Jangan ya adik-adik, sekalipun Tuhan tidak marah, kita tetap menjadi anak yang baik dan tetap kita hormat sama Allah ya. Nah, justru kita harus lebih mengasihi Allah karena Dialah Bapa kita yang mengasihi kita, yang mau menunjukkan kasih sayangnya kepada umat manusia, agar manusia tidak dihukum dan binasa dalam hukuman Allah. Tetapi Allah masih menyatakan anugerahnya kepada manusia, agar manusia sadar dan mau kembali kepada Allah, percaya dan menyembah kepada Allah, Sang Pencipta, agar mendapatkan perlindungan dan kehidupan yang kekal yang telah disediakan Allah bagi anak-anaknya di surga. Amin. Tetap semangat adik-adik, terus kita lakukan kebenaran firman Tuhan setiap harinya ya. Nah, adik-adik sekarang udah tahu kan kenapa ada pelangi. Nah, pelangi itu sebagai bukti bahwa Allah mengadakan perjanjian yang baru dengan manusia, yaitu dengan Nuh, bahwa Allah tidak akan marah lagi walaupun orang-orang tuh melakukan dosa. Namun orang-orang yang berdosa itu akan menuai apa yang dia sudah perbuat. Jadi kalau dia berbuat jahat, dia akan menuai dari kejahatannya itu. Jadi kalau dia berbohong, dia akan menuai dari kebohongannya itu. Jadi Allah itu sangat mengasihi kita, oleh karena itu kita jangan berbuat seenaknya ya. Kita jangan sembarangan, walaupun Allah kita baik, kita tetap hormat, kita tetap nurut ya. Nah, adik-adik, minggu ini ayat hafalannya tentang Kejadian 9 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi pertanda perjanjian antara aku dan bumi. Oke, ulangi ya. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Amin. Baik adik-adik, ayat hafalannya sudah Kak Elis bagikan dan adik-adik semangat untuk menghafal ya. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan, atas cerita firman Tuhan yang kami dengar saat ini.
Dan hamba-Mu Kak Elis juga membagikannya dengan penuh sukacita. Kami ingat Tuhan akan kebaikan Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Engkau begitu baik Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar pada kami, sehingga Tuhan Allah sudah menganugerahkan Tuhan Yesus Kristus untuk berkorban di atas kayu salib sebagai bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kami. Saat ini Tuhan, Kak Elis berdoa untuk adik-adik supaya adik-adik tetap taat kepada Tuhan, mau menuruti perintah firman Tuhan, dan juga mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua, nasihat guru-guru, dan menjadi anak yang manis, menjadi anak yang baik. Berkatilah mereka Tuhan, adik-adik di rumah yang setia kepada Tuhan, yang setia mengikuti sekolah minggu di udara, dan juga yang setia datang ke gereja Tuhan. Kami berdoa agar adik-adik semuanya diberikan kesehatan yang terbaik, diberikan umur yang panjang, dan diberikan hati yang taat, hati yang lemah lembut, hati yang terus mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Seperti Nuh yang senantiasa taat kepada Tuhan dan menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih adik-adik, haleluya, amin. Ni hao teman-teman, seru banget kan firman Tuhannya? Bagaimana? Teman-teman pasti dapat pelajaran yang penting nih dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ayo teman-teman belajar apa? Firman Tuhannya tentang apa? Pelangi ya, pelangi yang pertama. Wah, ini adalah sebuah tanda yang Tuhan berikan supaya ketika kita melihat pelangi sehabis hujan, kita ingat bahwa Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak akan pernah menghukum bumi lagi dengan air bah. Wah, janji Tuhan itu pasti ditepati ya teman-teman. Tapi dari firman Tuhan ini kita mau belajar supaya kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ya, dengan kehidupan kita yang memuliakan nama Tuhan ya. Kita mau supaya hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Oke teman-teman, terus lakukan kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Kerjakan dengan baik ya. Oke. Aktivitas sekolah minggu di udara. Oke teman-teman bisa menyiapkan 1 lembar kertas dan juga pensil warna. Teman-teman bisa menggambar pelangi, setelah itu diwarnai. Dan setelah selesai mewarnai dan menggambar pelangi, teman-teman bisa menuliskan di bawah gambar pelangi itu perjanjian apa yang dimaksud Allah dengan pelangi tersebut. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana? Mudah kan dikerjakannya? Jangan lupa, kalau teman-teman sudah selesai mengerjakannya, segera kirimkan ke sekolah minggu di udara. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Kak Vita mau mengucapkan Happy Chinese New Year untuk teman-teman yang merayakan ya. Sinan kuaile gong si pacai wan serui, Chu Yesus cufuni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy blessed Sunday. God bless you all. Bye-bye.